Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang bekal-bekal menyambut di bulan Ramadan. Nanti kita akan membahas kita akan mendengarkan bersama, yaitu dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafidhullah ta'ala. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah, bulan Ramadan ini tidak lama lagi akan menghampiri kita, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan dan penuh pahala. Bulan yang mengingatkan kita, yaitu akan tujuan hidup di alam dunia, yang penuh dengan cobaan dan ujian. Bulan yang mengajak kita untuk kembali menata hati dan mengasah nurani, menanam benih-benih ketakwaan dan syukur kepada Rabb Allah Azza wa Jalla. Dan bulan yang penuh dengan nuansa ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semuanya, mari kita dengarkan, yaitu penjelasan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafidhullah ta'ala, tentang apa sih bekal-bekal Ramadan dan apa sih kita menyambut bulan Ramadan ini, yaitu dengan apa semua. Nah, mari kita simak ya teman-teman semuanya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tausiah menjelang Ramadan. Dan ayatnya sudah jelas tentang wajibnya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Nabi SAW bersabda berkaitan dengan menyambut Ramadan ini. Nabi bersabda SAW, Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Allah mewajibkan kepada kalian puasa, dibuka padanya pintu-pintu sorga, ditutup padanya pintu-pintu neraka, dibelenggu padanya syaitan, dan padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tercegah kebaikannya, maka dia akan tercegah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Ya, Nabi bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, terdatang kepada kalian Ramadan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Allah mewajibkan kepada kalian puasa, dibuka padanya pintu-pintu sorga, ditutup padanya pintu-pintu neraka jahim, dibelenggu padanya syaitan-syaitan, dan padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tercegah kebaikannya, maka dia telah tercegah. Di sini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, yang pertama telah datang Ramadan, Nabi sebutkan. Yang kedua, Nabi menyebutkan di sini bahwa Ramadan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Yang namanya berkah itu artinya kathratul khair wa thubutuhu. Al-barakah yaitu kathratul khair wa thubutuh. Yang dikatakan barakah itu banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Dan kebaikan di bulan Ramadan luar biasa.
banyak sekali kebaikannya. Barokah, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan di bulan itu luar biasa. Dan antum bisa lihat semua kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Yang ketiga, Allah wajibkan padanya puasa, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang keempat, dibuka padanya pintu-pintu sorga, dibuka. Pintu-pintu surga. Artinya ini nikmat dan rahmat Allah yang luar biasa, dibuka pintu sorga. Agar apa? Agar kita berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh, yang dengan itu memasukkan kita ke dalam sorga. Dibuka pintu sorga itu. Maka berlomba-lomba kita, bersegera melakukan amal soleh. Yang kelima, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Ditutup. Maka ini juga nikmat dari Allah, agar manusia menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang keenam, dibelenggu syaitan. Dibelenggu syaitan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, idza kana awal layatin min syahr Ramadan sufidati syayatin wa marratul jin. Apabila masuk pertama kali malam bulan Ramadan, pertama kali dibelenggu setan-setan dan juga jin-jin yang jahat dibelenggu. Kemudian yang ketujuh, padanya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Yang kedelapan, barang siapa yang tercegah dari kebaikannya, maka dia akan tercegah. Maka rugi kalau ada orang yang masuk Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Rugi. Makanya kita harus berusaha bagaimana melaksanakan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah. Dan asalnya, pokoknya, yaitu iman. Nabi bersabda, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di antara persiapan kita untuk masuk Ramadan, ya kita harus tetap berusaha bagaimana menjauhkan perbuatan syirik, bid'ah, maksiat dan yang lainnya. Cuma menjelang Ramadan ini nggak ada istilah maaf-maafan, nggak ada ya. Maaf-maafan. Saling kunjungan, maaf-maafan nggak ada. Dan biasa kita ini kalau udah mau Ramadan makan-makan. Kayaknya kita nggak pernah makan seumur hidup ini. Jadi makan, nggak ada yang seperti ini. Yeah. Seolah-olah kita nggak bakal makan lagi. Jadi kalau kita lihat Ramadan ini ya bulan makan-makan akhirnya. Diawali dengan makan-makan. Ini nggak ada seperti ini. Dan sibuk orang untuk cari makan. Padahal setiap hari dia makan. Kemudian juga tidak ada pengkhususan ziarah kubur, nggak ada. Ini juga termasuk bid'ah, menetapkan, mengkhususkan menjelang Ramadan ziarah kubur. Dan yang lainnya lagi, tidak ada ya pesta kembang api, petasan, beduk, pawai, dan nggak ada dalam Islam itu. Tidak. Jadi apa yang kita persiapkan? Yang pertama kali persiapan kita taubat kepada Allah atas semua dosa. Taubat. Karena Allah merintahkan demikian dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuh. Allah juga berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai yang beriman, semuanya agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, yang bahagia. Yang kedua, yang harus kita ingat bahwa Ramadan ini syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Makanya sibukkan kita dengan membaca Al-Quran. Al-Quran. Para ulama salaf itu kalau sudah Ramadan sibuk dengan baca Al-Quran, sibuk dengan Quran. Kalau bulan-bulan yang lalu saya pernah menjelaskan kepada antum bahwa minimal kita baca satu hari itu 1 juz. Berarti sebulan kita khatam. Itu untuk bulan yang lalu, berapa bulan yang lalu saya sampaikan. Untuk bulan Sya'ban ya 2 juz kita baca Sya'ban. Berarti 15 hari dah khatam kita. Untuk Ramadan ya sehari minimal 3 juz kita baca. Dan waktu kita ada, tinggal kita atur waktu. Pagi, siang, sore, malam, tinggal atur waktu. Harus kita membaca Al-Quran. Karena Allah memerintahkan baca Al-Quran. Dan Nabi SAW juga memerintahkan untuk baca Al-Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Akhrajahu Muslim. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran memberikan syafaat pada orang yang bacanya pada hari kiamat nanti. Nah, oke, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhullah ta'ala, yaitu tentang menyambut bulan Ramadan. Nah, teman-teman semuanya, jadi bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang sangat kita tunggu-tunggu ya, karena di situ kita akan beramal soleh ya, kemudian kita akan berbanyak untuk membaca Al-Quran ya. Nah, ini Masya Allah ya, ini adalah pahalanya sangat besar ya ketika kita berpuasa, kemudian kita membaca Al-Quran dan kita beramal soleh lainnya. Masya Allah, ini adalah amalan yang paling bagus ya, amalan yang paling baik di bulan Ramadan. Nah, teman-teman semuanya, jadi ada 4 buah bekal yang harus kita siapkan di bulan Ramadan ini, yaitu yang pertama ilmu, kemudian amal, dan kemudian dakwah dan sabar. Yaitu untuk menyambut bulan penuh kebaikan ini, yaitu ilmu tentang tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beramal dengan tuntunan itu. Berdakwah mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran-ajaran Islam dan bersabar dalam menjalani ajaran-ajaran Islam, yaitu ilmu tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguraikan tuntunan ibadah yaitu puasa hingga hari raya. Ilmu tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan puasa, tarawih, zakat dan lain sebagainya. Ilmu ini akan bisa kita peroleh dengan menyimak keterangan para ulama ataupun karya-karya mereka, arahan dan nasihat mereka untuk menyambut dan menjalani ibadah di bulan mulia ini. Nah, teman-teman semuanya, kemudian setelah mengetahui dan memahami dengan baik, kita butuh untuk berdoa kepada Allah, yaitu agar bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, yaitu menunaikan amal ibadah sesuai tuntunan dan ikhlas karena Allah, beramal dengan penuh harapan akan pahala dari Allah dan keutamaan darinya. Beramal dengan senantiasa menyadari bahwa kebaikan semuanya adalah di tangan Allah dan karunia darinya, bukan semata-mata hasil jerih payah kita ataupun kemampuan dan kekuatan kita. Nah, teman-teman semuanya, kemudian apabila seorang telah berbekal diri dengan ilmu dan dalil, hendaklah dia mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak mereka dengan landasan ilmu dan keikhlasan, mengajak mereka untuk berislam dan mengikuti tuntunan dengan penuh hikmah dan kesabaran. Yaitu dengan dakwah inilah umat Islam akan semakin mulia dan berjaya. Dakwah untuk mengenalkan syariat Allah kepada umat manusia, bukan dakwah untuk mencari masa dan target-target di dunia. Nah, teman-teman semuanya, setelah itu seorang yang menginginkan kesuksesan dari usahanya, hendaklah dia bersabar di atas jalan Islam, yaitu bersabar dalam menjalankan ketaatan dan bersabar dalam menjauhi larangan-larangannya. Kemudian bersabar pula dalam menghadapi keletihan, yaitu capek, panas, haus, lapar, dan godaan nafsu ketika menunaikan ibadah puasa Ramadan. Nah, sabar ini laksana kepala bagi anggota badan. Tanpa sabar, maka lenyaplah iman. Nah, inilah 4 bekal seorang muslim dalam menghadapi bulan Ramadan. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mengetahui semuanya tentang bekal di bulan Ramadan. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.